Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintah resmi mengumumkan langkah strategis baru dalam memperketat pengawasan tata kelola keuangan nasional melalui persiapan operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai respons konkret untuk memperkuat arsitektur finansial domestik dari potensi kebocoran arus modal keluar. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah resmi memberlakukan kewajiban bagi perusahaan pengekspor sumber daya alam untuk melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia per 1 Juni 2026. Kebijakan ini menandai babak baru dalam pengawasan komoditas strategis nasional untuk memperkuat validitas data dan menjaga devisa negara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menggarisbawahi bahwa kehadiran entitas ini akan menjadi pilar penting dalam menutup celah manipulasi keuangan yang kerap merugikan pendapatan negara. Pemerintah akan memperbaiki tata kelola secara mendasar ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang dilakukan melalui BUMN ekspor. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik. Pengaturan ini memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Sekali lagi, ini adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor. Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan besarnya transaksi ekspor yang sebenarnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan pengusaha yang patuh menempatkan devisa hasil ekspor SDA mereka pada sistem keuangan dalam negeri akan mendapatkan insentif pajak hingga 0%. Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Ini meliputi tarif pajak penghasilan atau PPH lebih rendah dibandingkan instrumen reguler. Tarif PPH atas penghasilan dan instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0%. Besaran tarif menyesuaikan jangka waktu penempatan dana. Pemberian tarif PPH hingga 0% sesuai dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrumen penempatan DHE SDA dibandingkan dengan instrumen reguler yang kena pajak sampai 20%. Jadi biasanya kalau di bond bunganya, yieldnya dikenain pajak 20%, kalau taruh sumbernya di SDA maka pajak instrumen itu 0, kira-kira gitu. Pemerintah menetapkan masa transisi selama 6 bulan untuk memberi ruang pelaku usaha melakukan penyesuaian. Evaluasi berkala dilakukan dalam 3 bulan pertama sebelum kebijakan diimplementasikan secara penuh pada 1 Januari 2027. Pada tahap awal, mekanisme pelaporan akan difokuskan pada 3 komoditas unggulan yang menjadi penopang surplus neraca perdagangan Indonesia, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau paduan besi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.